Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait pemahaman saya terhadap materi mata kuliah yang saya pelajari. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada kata benda. Apa sih kata benda? Kata benda atau kata nomina merupakan kata yang menyatakan segala sesuatu yang dibendakan. Kata benda bisa berupa nama seseorang, hewan, tumbuhan, tempat, dan semua hal yang bisa dibendakan. Selanjutnya ada karakteristik kata benda. Yang pertama itu bentuk. Kata benda merupakan segala kata yang mengandung morfem terikat atau imbuhan. Misalnya kean, pean, ke, pean. Contohnya adalah kecantikan dan peralatan. Terus yang kedua ada prasa. Prasa yaitu kata yang dapat diperluas dengan menambahkan kata sifat dan yang sebelum kata sifat. Contohnya kota yang indah. Terus yang ketiga ada subgolongan, yaitu kata ganti yang menduduki posisi kata benda dalam suatu kalimat dapat disebut sebagai kata benda. Contohnya Budi pergi ke pasar atau ia pergi ke pasar. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kata benda. Yang pertama itu abstrak. Abstrak adalah jenis kata benda yang wujudnya tidak ada secara fisik namun bisa dirasakan dan disadari memang ada, misalnya perasaan. Terus yang kedua konkret. Konkret yaitu jenis kata benda yang memiliki bentuk fisik seperti meja, sepatu, dan lemari. Materi selanjutnya yaitu identifikasi diri. Yang pertama itu menuliskan nama diri. Nama diri adalah sebuah nama yang menunjukkan hakiki suatu hal yang sedang diperbincangkan, namun tidak memberitahu lebih lanjut mengenai apa itu. Cara penulisan nama diawali dengan huruf kapital, contohnya Budi Purwanto. Nah, yang kedua itu menuliskan nama keluarga dan kekerabatannya. Jadi, selain mengenal nama diri sendiri, peserta didik diharapkan mampu mengetahui nama ayah, ibu, saudara, dan kerabatnya, serta mengetahui pekerjaannya. Peserta didik juga diharapkan mengetahui orang yang termasuk kerabat antara lain adik, kakak, kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Nah, untuk yang ketiga yaitu menuliskan nama dengan pangkat akademik. Yang pertama itu singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Contohnya Moh titik Hatta atau Muhammad Hatta. Nah, yang kedua itu ada singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya DPD atau Dewan Perwakilan Daerah atau SIM, surat izin mengemudi. Materi selanjutnya yaitu kalimat sapaan. Apa sih kalimat sapaan? Kata sapaan merujuk pada suatu kata atau ungkapan yang dipakai untuk menyebut dan memanggil para pelaku dalam suatu peristiwa bahasa. Adapun para pelaku yang dimaksud merujuk pada lawan bicara, serta orang yang sedang dibicarakan. Yang ada fungsi kalimat sapaan. Yang pertama itu fungsi konatif. Fungsi konatif bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, menyuruh, memerintah, atau melarang. Terus yang kedua fungsi pastis. Fungsi pastis berfungsi sebagai pembuka, pembentuk, pemeliharaan hubungan atau kontak antara penutur dengan mitra tutur. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kalimat sapaan. Yang pertama itu penulisan huruf awal menggunakan huruf kapital. Terus yang kedua sesuai situasi dan kondisi percakapan. Terus yang ketiga dipengaruhi adat istiadat. Dan yang keempat pemilihan bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh status. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada dialog, prolog, dan epilog. Apa sih itu dialog? Dialog adalah percakapan para pemain. Dialog memainkan peran yang amat penting karena menjadi pengarah lakon drama. Artinya, jalannya cerita drama itu diketahui oleh penonton lewat dialog para pemainnya. Agar dialog itu tidak hambar, pengucapannya harus disertai penjiwaan emosional. Selanjutnya yaitu prolog.
Apa sih itu prolog? Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Dalam sebuah prolog dikemukakan juga para pemain, gambaran, setting, dan sebagainya. Prolog adalah kata pendahuluan dalam lakon drama. Selanjutnya ada epilog. Apa sih epilog? Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Isinya biasanya berupa kesimpulan atau ajaran yang bisa diambil dari tontonan drama yang baru disajikan. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis membaca petunjuk. Apa sih itu membaca? Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa tertulis yang bersifat represif. Semua yang diperoleh melalui membaca itu akan memungkinkan orang tersebut mampu mempertinggi daya pikirnya, mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. Selanjutnya ada membaca petunjuk. Petunjuk adalah sesuatu tanda untuk menunjukkan atau memberitahu pemakaian, adalah proses. Cara atau penggunaan petunjuk pemakaian adalah suatu tanda untuk menunjukkan dalam penggunaan. Petunjuk itu harus pula tertulis dalam bahasa yang lebih baik dan benar, serta bersifat komunikatif. Contohnya seperti memahami petunjuk penggunaan obat batuk. Untuk materi selanjutnya yaitu tata cara membaca puisi dan membaca teks. Yang pertama itu puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi adalah seni tertulis menggunakan bahasa sebagai kualitas estetiknya. Puisi dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Selanjutnya, tata cara membaca puisi. Membaca puisi berbeda dengan membaca teks bacaan. Membaca puisi harus tahu lafal serta intonasi. Yang pertama itu membaca puisi dengan lafal yang benar. Terus yang kedua, membaca puisi dengan intonasi yang indah. Terus yang ketiga, membaca puisi dengan ekspresi yang benar. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi agar penampilan menjadi baik. Yang pertama itu memahami isi puisi. Terus yang kedua, memperhatikan olah vokal. Dan yang ketiga, memperhatikan penghayatan dan penampilan. Nah, selanjutnya, tata cara membaca teks. Ada teknik dan strategi pembelajaran membaca kegiatan prabaca. Yang pertama itu gambaran awal. Terus yang kedua, petunjuk untuk melakukan antisipasi. Terus yang ketiga, pemetaan simantik. Terus yang keempat, menulis sebelum membaca. Dan yang kelima, drama atau simulasi. Terus ada kegiatan inti membaca. Yang pertama itu strategi metokognitif. Terus yang kedua, close procedure. Dan yang ketiga, pertanyaan pemandu. Materi selanjutnya yaitu menulis tegak bersambung. Apa sih itu menulis tegak bersambung? Menulis tegak bersambung merupakan kegiatan merangkai huruf demi huruf dengan memperhatikan bentuk huruf tegak bersambung. Nah, selanjutnya itu upaya peningkatan pembelajaran tegak bersambung. Tahapan menulis tegak bersambung. Yang pertama, anak dikenalkan dengan huruf abjad yang berbentuk Latin. Terus yang kedua, anak diajarkan cara menulis kata dengan huruf tegak bersambung. Dan yang ketiga, anak dilatih untuk menulis tegak bersambung dengan kalimat. Nah, untuk materi yang selanjutnya ada ringkasan. Apa sih itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang. Dalam ringkasan, keindahan gaya berbahasa, ilustrasi, serta penjelasan-penjelasan yang terperinci dihilangkan, sedangkan sari karangan dibiarkan tanpa hiasan. Nah, selanjutnya ada tujuan ringkasan. Tujuan ringkasan itu memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Maka latihan-latihan untuk maksud tersebut akan membimbing dan menentukan seseorang agar dapat membaca karangan asli dengan cermat dan bagaimana harus menulis kembali dengan tepat. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun ringkasan. Yang pertama itu membaca naskah asli, yang kedua mencatat gagasan utama, yang ketiga membuat reproduksi, dan yang keempat membuat ketentuan tambahan. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu ada parafrase. Apa sih itu parafrase? Parafrase adalah suatu kegiatan memperjelas atau mengalihkan suatu bentuk ke dalam bentuk yang lain tanpa mengubah pengertian asalnya.
Selanjutnya ada ciri-ciri paraprase. Yang pertama itu bentuk tuturan berbeda. Terus yang kedua makna tuturan sama. Terus yang ketiga substansi tidak berubah. Dan yang keempat bahasa atau cara penyampaiannya berbeda. Selanjutnya unsur-unsur paraprase. Yang pertama itu paraprase kalimat, yaitu memenggal kalimat menjadi beberapa kata menurut jabatannya. Terus yang kedua paraprase suku kata, yaitu memenggal sebuah kata menurut suku katanya. Terus yang ketiga paraprase puisi, yaitu mengubah puisi ke bentuk prosa atau narasi. Selanjutnya ada tujuan paraprase. Tujuan paraprase yaitu untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat seseorang pengarang sehingga membaca lebih mudah memahami kandungan makna yang terdapat dalam suatu cipta sastra. Selanjutnya ada langkah-langkah paraprase. Yang pertama itu membaca karya sastra, yang kedua menentukan jenis perubahan yang akan dilakukan, dan yang ketiga mengungkapkannya ke dalam bentuk berbeda dengan bahasa sendiri. Nah, materi selanjutnya yaitu surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang biasa digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Informasi dalam komunikasi resmi termasuk dalam format resmi atau buku, efektif dan jelas. Selanjutnya surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Surat pribadi yaitu surat yang berasal dari seseorang kepada seseorang yang lain atau dari seseorang kepada lembaga perusahaan. Isi surat tersebut bersifat pribadi, perkenalan, kekeluargaan, persahabatan, saran, izin, atau pesan. Selanjutnya ada karakteristik surat resmi. Yang pertama itu menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. Terus yang kedua ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Terus yang ketiga menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. Terus yang keempat penggunaan ragam bahasa resmi. Dan yang kelima menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik surat tidak resmi. Yang pertama itu tidak menggunakan kop surat, yang kedua tidak ada nomor surat, yang ketiga salam pembuka dan penutup bervariasi, yang keempat menggunakan bahasa bebas yang sesuai keinginan dari si penulis, dan yang kelima format tulisan surat bebas. Nah, materi selanjutnya yaitu formulir dan kwitansi. Yang pertama itu formulir. Apa itu formulir? Formulir adalah selembar kertas atau lebih yang menyediakan ruangan untuk memuat catatan, informasi atau instruksi yang akan diteruskan pada individu, departemen, atau organisasi lain. Nah, selanjutnya ada manfaat formulir. Yang pertama itu menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis. Terus yang kedua, merekam data transaksi bisnis perusahaan. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Dan yang keempat, menyampaikan informasi pokok. Nah, selanjutnya itu ada kwitansi. Apa sih itu kwitansi? Kwitansi merupakan suatu surat atau dokumen yang sering digunakan sebagai tanda bukti bahwa seseorang terjadinya transaksi penerimaan sejumlah uang dari pemberi uang kepada penerima uang, yang telah dilengkapi dengan beberapa rincian seperti tujuan dari pembayaran atas transaksi, tempat dan tanggal di mana terjadinya transaksi tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.